Salam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Apmardan Rupirto Ewang, CPNS Angkatan 2019 yang bertugas di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Kupang, peserta Latsar Gelombang 2, Angkatan 48, Kelompok 2. Saya akan menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran sinkronus dan asinkronus mengenai manajemen ASN. Yang saya pelajari dari manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas-tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil atau yang disingkat PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban seorang pegawai ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K juga berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip sistem merit yang pertama, keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi
promosi, mutasi, dan penghargaan. Sekian yang dapat saya ceritakan dalam pembelajaran metode sinkronus dan asinkronus mengenai manajemen ASN. Salam sehat untuk kita semua dan salam pembelajaran.